Kadang ada pertanyaan juga kenapa sih R25 ini masih 2 silinder, kayak gitu. Nah, di situ kita juga pengen sampein sebenarnya, karena Euro 5 ini memang mengatur yang regulasinya terkait dengan emisi gas buangnya. Kalau Mas Iwan, ini kan teman-teman udah berdiri lama ya, 1 dekade, tadi juga ada perempuan juga di dunia otomotif ini. Supportnya seperti apa sih? Kalau mereka kan mungkin ada event atau seperti apa ketika mereka touring, ada hal yang dilakukan? Iya, kalau event dan touring ya. Untuk event pasti juga dari Yamaha biasanya bisa support, ya, bisa support. Hanya saja mungkin memang bentuk supportnya ini bermacam-macam atau bervariatif, jadi tidak bisa dibilang oh supportnya hanya berbentuk cash money ataupun berbentuk barang dan akan selalu berbeda-beda juga karena Yamaha juga melihat komunitas ini kan keseluruhan ya. Contoh seperti di seluruh Indonesia kayak gitu ya, yang pastinya juga untuk dipertimbangkan dari segi timing di mana dia informasi ke kita, contoh kayak gitu. Terus kemudian kita juga melihat oh mereka ini apa aja sih yang mereka paling butuhkan, seperti itu. Jadi bisa aja kalau misalkan seperti touring ya pasti ada seperti free check. Untuk motor. Terus kemudian misalkan emergency untuk ya jemput misalnya ada trouble di jalan itu juga bisa. Jadi kan karena jaringan Yamaha juga bengkel itu kan ada banyak. Ya, nggak usah ditanya itu ya. Yamaha gitu loh. Semakin di depan. Habis ini kita dapat motor satu. Oh iya. Bang mau Matic atau Sport? Sport aja kan udah punya Matic ya. Mas Matic aja ya. Tapi T-Max ya? Boleh. Itu juga mau kalau gitu. Berarti sudah pilih salah satu. Sekarang mungkin bertanya gini. Tadi kan kita udah nanya Yamaha Sport teman-teman nih, Mbak Titi dan juga Mas Faris. Mas Faris, kenapa milih R25? Kenapa nggak sport lainnya? Pada zamannya, asik pada 2014 R25 ini diciptakan untuk menghajar dominasi Ninja 250. Jadi di mana powernya lebih besar, handlingnya lebih enak, shock depannya lebih besar, jadi handling, performa, ya semua menang di R25. Waktu di zaman itu pada saat melawan Ninja 250 Fi. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bandingkan waktu itu dengan rivalnya, itu memang kita jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul. Price? Waktu dulu. Waktu dulu sih di bawah Ninja. Betul. Jadi memang Ninja, karena kan udah kalau kita bisa bilang ini affordable, kualitasnya lebih malah ya? Betul. Itu kenapa milih R25. Nah, kalau ke Mas Iwan lihat nih kan ada teman-teman kan tadi bicara Matic segala macam. Dinamika ini nantinya biar mungkin ya Matic-nya akan berkembang seperti apa. R25-nya juga desainnya akan tetap nantinya atau mungkin ada kelebihan apa yang bisa mengimbangi dua-duanya ini. Untuk kondisi yang seperti ini memang yang dimana kayak Matic itu udah cukup banyak ya, mungkin lebih banyak, lebih mendominasi lah dibanding yang sport seperti itu. Nah, tapi memang fenomenanya itu ternyata juga dengan mereka itu banyak yang pengguna Matic di jalan, itu ternyata juga di hariannya dia memang pakainya Matic itu. Ya, tapi mungkin di Sabtu atau di Minggu yang dia pengen banget nge-feeling motor gitu kan, pengen menyalurkan hobi seperti itu, dia akan juga punya yang sport itu gitu. Jadi memang walaupun banyak Matic, tapi sport itu tetap ada dan akan ada untuk seterusnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau untuk R25 sendiri memang baru saja di tahun ini R25 itu udah ada yang barunya kayak gitu. Kalau dibilang berarti sudah generasi ketiga. Karena 2014, 2018 dan 2025 kayak gitu. Nah, dan untuk yang terakhir ini udah banyak fitur upgrade-nya juga, termasuk desain juga baru. Ya contoh kalau fitur itu udah sekarang ada assist dan slipper clutch-nya juga. Jadi lebih nge-feeling motornya pada saat riding itu seperti apa ya, MotoGP lah, seperti buat balap lah gitu. Jadi ya kan mungkin
Mas Faris juga udah rasain juga pasti ya untuk yang model barunya kayak gitu kan. Terus juga sudah Euro 5 juga. Makanya memang kadang ada pertanyaan juga kenapa sih R25 ini masih 2 silinder kayak gitu. Nah, di situ kita juga pengen sampein sebenarnya. Karena Euro 5 ini memang mengatur yang regulasinya terkait dengan emisi gas buangnya. Ya pastinya akan berkaitan dengan yang seperti itu gitu kan. Nah, kalaupun misalkan ada compare di merek lain atau brand lain gitu. Ini belum Euro 5. Ya, karena dia belum Euro 5. Seperti itu. Karena kita terkait teknologi dan semuanya. Sustainability lah ya. Itu kenapa alasannya. Ada Euro 5 tadi. Nah, kalau gini, sekarang kita ngeliat komunitas ini ya, touring gitu ya, jalan-jalan bareng. Mungkin saya ke Mas Faris. Mas Faris, banyak orang nganggap nih kalau komunitas motor tuh ngebut-ngebutan doang gitu ya, atau konvoy doang gitu ya. Ada nggak sih mungkin klarifikasi seperti apa ketika banyak orang memandang itu, misalnya bikers tuh kadang mannernya gitu. Ada concern soal ini? Ada. Gimana? Ada concern. Jadi kalau kita touring sebenarnya yang tadi juga Mas Iwan jelasin, jadi kita kalau kerjasama mau touring kita harus pre-check kendaraan dulu. Kita pre-check kendaraan apakah kendaraan ini layak apa enggak, nanti Yamaha biar yang ngecek di sini. Terus juga kita juga menyusun itinerary. Ada itinerary. Ada. Terus nggak langsung. Kalau untuk resmi ya, resmi kita. Terus juga kita pasti ke Polda, minta izin. Terus kalau untuk long term touringnya, itu nanti per 2 jam kita harus berhenti. Per 2 jam harus berhenti. Terus juga kita juga nggak boleh nggak safety ride, safety gearnya nggak ada lah gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Minimal helm, sarung tangan, sepatu. Jadi sebenarnya kalau makanya istilah komunitas kayak motor yang resmi kayak gini, mereka justru patuh banget ya. Betul. Dengan aturan, dengan rule tadi. Mungkin ya oknum lah ya, orang-orang yang tadi nakal-nakal akhirnya image-nya gitu. Padahal ada baksos juga kan? Ada. Jadi setiap touring ya baksos juga. Begitu. Ada. Touring baksos. Ada. Di warga setempat gitu. Iya. Keren ya. Kayak misal kemarin kita ke Ranca Buaya, juga kita ke pesantren. Masya Allah. Terus juga kita ke Pagasuhan. Gitu. Terus kalau bulan Ramadan juga kita kadang bagi-bagi takjil juga sama. Kadang juga di sini juga pernah kita bagi-bagi takjil di sekitar Cempaka Putih. Terus juga melakukan sumbang. Berarti gini Mas ya. Kalau kita lihat komunitas, kenapa penting ikut komunitas? Bukan soal kumpul-kumpul doang ya. Bukan. Tapi di situ kita juga belajar etika berkendara, saling menghormati, ada kegiatan positifnya juga banyak. Jadi bukan huru hara doang, lucu-lucuan ngobrol ya Mbak Tia, Mas Iwan. Ternyata ada kegiatan.